kredit pintar sih? Alhamdulillah itu Finmas kalau nggak salah. Finmas ya. Finmas itu juga nggak ACC sih. Yang cepat ACC-nya itu mungkin rupiah cepat. Terus lama-lama kok semakin banyak aplikasi, bukannya mengurangi beban malah nambah beban. Nah, untuk mungkin ada ya. Nah, pesan dari Mas Buluk itu yang saya tangkap ini yang kalimat terakhir yang menurut saya itu luar biasa, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Itu memang benar-benar itu kita bisa merasakan apa sih getaran. Halo sob, jumpa lagi dengan saya Bang Kucing. Ya, kali ini kita coba berbincang-bincang dengan salah satu anggota dari grup Wanitangi Indonesia, yang dimana nih beliau terkena jerat pinjaman online dan juga judi online. Jangan ditiru ya. Ya, bagaimana perbincangan kita kali ini? Pokoknya simak terus ya. Gimana Mas Buluk ini kabarnya? untuk saya sendiri Allah baik sih. Alhamdulillah. Gimana Mas Buluk? Bisa diceritakan nggak awal mulanya terkena pinjol dulu deh? Awal pinjol ya. Pinjol sih ya awal-awalan mungkin satu atau dua aplikasi ya kan. Selanjutnya itu pertama awal mulanya bisa tutup lah ya kan. Lama-lama gali lubang tutup lubang gitu. Yang 600 700 ya kan. Tuntas ceritanya gali lubang tutup lubang. Beranjak sekitar ada 6 bulan 7 bulan. Ternyata gaji itu tidak bisa menutupi apa yang kita pinjam. Akhirnya kita membuka aplikasi lagi. Nah, begitu seterusnya ya kan. Dari pertamanya 1, 2, 3, bisa itu jadi 4, lama-lama bisa jadi sampai 15. Lama-lama jadi banyak gali lubang tutup lubang ya Mas Buluk ya. Nah, awal mula kenal aplikasi pinjol tuh aplikasi apa? Kan kalau dari teman-teman di grup tuh kebanyakan tuh dari kredit pintar, kalau nggak kredit pintar, rata-rata kredit pintar sih. Alhamdulillah itu Finmas kalau nggak salah. Finmas ya. Finmas itu juga nggak ACC sih. Yang cepat ACC-nya itu mungkin rupiah cepat. Oh, berarti awalnya tahu itu Finmas, terus tapi nggak ACC. Terus begitu daftar rupiah cepatnya ya ACC gitu. Ya, kocak. Kalau rata-rata di grup itu dari KP terus merembet, terus ya lama-lama akhirnya gali lubang tutup lubang nggak karuan. Nah biasanya kan gini, kalau orang yang udah terkena jerat pinjol tuh biasanya tuh udah habis-habisan. Nah kalau dari Mas Buluk ini tuh udah habis-habisan, mungkin dari segi materi ya di sini ya. Mungkin udah habis berapa juta atau mungkin ada aset yang terjual atau tergadaikan gitu Mas Buluk. Untuk awal mula sih belum nyampe semuanya tuh, belum nyampe ke jual beli aset ya kan. Awal beberapa aplikasi masih bisa handle. Oh, masih bisa ketutup sama gaji lah ya, masih yang seperti gaji itu. Ya kan. Nah, terus lama-lama kok semakin banyak aplikasi, bukannya mengurangi beban malah nambah beban. Nah, untuk aset ya mungkin kita juga banyak sih ya, dari kendaraan motor, sepeda, terus dari hal-hal lain. Nah, kalau jadi gini, pas awal gagal bayar nih
langkah apa yang Mas Buluk lakuin kalau teman-teman mungkin kan nyari informasi untuk banyaknya gitu. apa namanya, mencoba untuk KLB itu saya untuk mencari-cari di YouTube. Sebelumnya ada channel siapa ya kan, sampai saya kenal channel WTC ini, semua udah saya kulik untuk solusi atau sebagaimana caranya ya kan. Ya tapi intinya kembali ke diri kita sendiri yang bisa mencari masalah itu. Galbay intinya ada keberanian lah untuk diri kita sendiri ya kan. Keberanian dalam artian itu kita itu udah nggak sanggup untuk apa yang kita jalani itu untuk bayar semua APK. Nah dari sekian banyak APK itu sebagian mungkin ada yang tutup sama bos saya karena saya minjem uang lah ke bos saya kan. Cuma itu nggak nutup semua aplikasi. Nah berhubung saya juga ada tanggungan sama bos saya, ya akhirnya yang lain sebagian saya lepas. Oh, jadi maksudnya Mas Buluk seperti ini, pas awal mula gagal bayar itu Mas Buluk nyari informasi di channel-channel yang ada di YouTube, channel-channel solusi utang lah intinya. Nah di saat itu Mas Buluk tuh udah pinjem ke bosnya Mas Buluk buat mencoba untuk menutup aplikasinya Mas Buluk ini, tapi nggak ketutup juga gitu. Nggak ketutup juga. Akhirnya terpaksa gagal bayar. Gagal bayar itu ada mungkin ada sekitar 10 aplikasi atau lebih ya, saya juga kurang paham kejadiannya, udah lupa ingat ya. Lupa ingat. Nah kalau dipaksain kita ya istilahnya nggak makan gitu aja. Dalam artian nggak makan kita bayar, bayar pinjol terus menerus di situ aja. Cuma kita ngasih riba, ngasih makan dia itu satu hal yang nggak penting. Ya emang sih kita salah juga, dalam artian saya hawa nafsunya mungkin satu tinggi ya kan, karena nafsu juga nggak kontrol ya kan, akhirnya nggak kebayar segala macem. Ya akhirnya kita lepas aja. Nah dari kan gini, biasanya kan kalau teman-teman dari di grup kan seperti ini Mas Buluk, yang paling ditakuti kalau dari aplikasi legal OJK adalah DC datang atau DC visit. Nah kalau dari Mas Buluk ini gimana solusinya untuk menghadapi itu semua gitu? Kalau mungkin yang awalnya kayak ditanyain kayak kelengkapan surat-suratnya, atau mungkin Mas Buluk ini punya jurus negosiasi yang andal atau gimana gitu. Kalau saya sendiri ya kan, awal mula itu ya mungkin banyak surat menyurat dari aku laku, kredivo segala macam, aku visit ke kantor segala macam. Nah yang jadi persoalan awal-awalan ya mungkin kita kalau galbe itu pasti banyak banget yang nyerang, entah itu dari DC atau segala macam lah. Oh, maksudnya dari WA gitu ya? Dari WhatsApp ya kan. WhatsApp mungkin gitu. Psikis kita itu satu terganggu, atau mungkin orang-orang yang galbay itu takut untuk menghadapi DC ya. Kalau saya sih pernah saya ajak untuk video call ya kan, segala macam ya kan, terutama untuk apa ya, aplikasi ini nih, saya agak lupa tuh ada aplikasi ya kan. Saya mungkin udah berjalan 1 tahun di situ. Saya galbein itu di angka 1, berapa ya kan. Terus dia neror terus. Ya akhirnya saya visit di video call. Ya, nggak diangkat ya kan. Kemudian si DC-nya itu balesin suruh bayar gini. Saya balesin lagi dia, Mas, bunga saya yang udah masuk di APK ini udah berapa total? Ya. Ini ada mungkin sekitar 6 juta lebih untuk buat bayar bunganya doang. Saya sekitar pinjaman 1 jadi 1,6 atau 1,5. Oh iya, aplikasi UKU saya masih ingat itu. Aplikasi UKU ya kan. Bunganya lumayan itu loh Mas. Bunganya lumayan itu. Pinjaman 2 minggu aja 900 jadi 1, berapa gitu. Itu saya tegesin ya kan. Bunga saya udah masuk berapa ke PT ini. Sedangkan saya galbe berapa juta ya kan.
cuma 1 sekian kan. Nah situ untung apa masih rugi segituin, dia nggak ada balasan di situ. Oke, saya paham maksudnya Mas Buluk. Jadi gini, ada aplikasi yang namanya Uku, yang dimana Mas Buluk ini tuh udah menjadi nasabahnya agak lama. Dan di saat Mas Buluk gagal bayar, ini hitung-hitungan. Saya hitung-hitungan jumlah bunga yang udah masuk itu lebih besar daripada nilai yang terakhir Mas Buluk. Yang lain juga begitu, gagal bayar. Dan itu pun diberlakukan juga ke aplikasi yang lain sama si Mas Buluk ini. Jadi cukup cerdas juga ini ya Mas Buluk ya. Karena bunga yang udah masuk itu lebih besar daripada apa yang saya galbe. Jadi mungkin mungkin misalkan pinjaman 1,6. Nah, saya galbein 1,6 itu ya untuk satu APK. Pinjaman 1 jadi 1, sekian ya kan. Nah, itu mungkin dia ruginya sedikit dibanding bunga yang udah saya kasih selama pinjaman itu berlangsung udah lama. Sebenarnya bukan rugi sih, tapi untungnya cuma sedikit kalau itu maksudnya. Nah, yang jadi pertanyaan ini DC lapangan Mas Buluk gitu loh. Kalau itu kan DC by WA kan ya istilahnya dia hanya mainnya itu kan hanya spam WA dan call. Apa sih beranda chatnya si nasabah itu biasanya memang di istilahnya itu di spam lah. Jadi, kalau untuk DC lapangan sendiri datang ke alamat KTP mungkin belum pernah ya sih, jangan sampai lah ya kan. Apalagi saya juga KTP daerah, cuma mungkin datang ke kantor ya. Jadi untuk beberapa kali, cuma ya nggak banyak. Jadi itu DC itu ada kemungkinan untuk datang ke alamat KTP juga, bisa juga ke alamat kantor gitu maksudnya kan gitu Mas Buluk ya. Terus tuh dalam artian ini saya juga nggak, istilahnya nggak menghindar ya. Ya satu pas itu juga HP saya rusak, nomor juga konslet itu nggak bisa, SIM itu nggak bisa kebaca. Maksudnya SIM-nya itu udah benar-benar rusak. Saya pindah ke HP yang satu juga nggak kebaca. Nah, mulai dari situ udah nggak ada DC yang calling lagi. Jadi kalau yang saya ambil sih nggak usah takut sama bayangan kita sendiri, karena apa yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi, betul nggak? Betul. Ya maksudnya Mas Buluk seperti itu. Ya kayak misalkan depresi atau segala macam, itu sih nggak ada kan kategori dalam hidup saya. Kalau saya tuh selalu istilahnya tuh mensyukur hidup satu, karena apa yang kita perbuat ya kita harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawabnya itu dalam artian apa dulu? Kalau untuk hal positif oke lah. Untuk kayak misalkan apa tuh, kalau misalkan banyak orang kayak bunuh diri atau segala macam, wah itu nggak ada pikiran. Itu kena mental. Ya itu kena mental, itu sama sekali saya tidak. Jadi sebenarnya gini sih Mas ya kan, kalau untuk pinjol ini tuh memang benar-benar mengenai mental banget. Ya satu tujuan DC itu yang menyerang psikis seorang lah kan. Sebenarnya lebih ke perasaan bersalah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya takut sama bayangan yang sebenarnya itu bayangan itu belum tentu terjadi, bahkan nggak terjadi sama sekali gitu. Jadi perkiraan kita udah takut sama belum apa, bukan bayangan sih sebenarnya sih. Pikiran kita itu mempengaruhi apa yang akan terjadi, padahal tuh nggak semestinya terjadi, belum tentu. Jadi apa yang kita pikirkan itu ya, nggak akan atau bahkan nggak terjadi ya, gitu. Karena saya juga karena kan beliau juga ya, di psikolog juga tahu kadang ibaratnya orang itu kena gangguan mental atau apa dari segi dia bicara atau tingkah laku juga kelihatan. Oke, jadi intinya gini, jangan takut sama pikiran atau bayangan kita sendiri, karena itu memang belum tentu atau bahkan nggak terjadi sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan Mas Buluk itu seperti itu. Nah, Mas Buluk kan juga udah lama nih ya di
grup 7 wanita Indonesia ya. ya. Lumayan sih. Walaupun kan sempat keluar juga terus karena masuk lagi. nomornya rusak. Nah, itu yang nomornya rusak. Ini ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng, ini Mas Buluk denger-dengar juga terkena penyakit masyarakat juga ya, yaitu ya judi online itu ya slot lah, terutama kan memang ya itu udah bukan kayak hal yang tabu lagi di masyarakat. Sih ya, awal mula sih ya Pak Pisang itu kan bermula kan ya dari pinjol-pinjol juga. Dari pinjol larinya ke iya, awal mula apa namanya, untuk mencoba buat nutup 1 APK atau 2 APK. Ternyata hasilnya malah tidak. Oke, di sini saya paham. Mungkin gini loh, kenapa Mas Buluk ini sampai terkena judi online juga. Jadi ini Mas Buluk berharap dengan bermain slot itu bisa untuk membayar si pinjol, tapi nyatanya malah sebaliknya, yaitu zong, malah semakin karuan. Domainnya nanggung pemerintah. Nah, berarti utang di pos itu masih itu? Untuk yang berapa tadi, 30 juta ya kurang lebih ya? Kurang lebih itu 38. Itu masih sampai sekarang? Sekarang sekitaran di bawah ya, istilahnya pelan-pelan udah mulai dibayar gitu. Nah, mungkin sih ya nggak usah lama-lama lah kita ya berbincang-bincang, karena Mas Buluk sendiri kan juga salah satu anggota atau grup wanita ini juga ya. Jadi mungkin nanti bisa berbagi pengalaman juga dengan teman-teman yang lainnya di grup. Nah, Mas Buluk itu punya pesan-pesan apa gitu buat teman-teman gitu, yang mungkin teman-teman yang ada di grup atau yang di luar sana yang belum tergabung dengan grup tapi melihat videonya Mas Buluk ini, mungkin pesan-pesan apa yang terbaik dari pinjol dulu? Coba dari pinjol dulu ya. Satu, untuk pesan positifnya buat yang terjerat pinjaman online, jangan takut, sekali-kali jangan takut kepada ancaman DC atau yang mempengaruhi psikis kalian atau pikiran kalian. Kita hadapi dengan tenang. Satu, ketenangan. Kalau misalkan jiwa seseorang itu nggak tenang, pasti pikirannya kacau. Entah itu dalam melakukan hal sesuatu apapun, kalau jiwanya nggak tenang pasti kacau. Ya, misalkan kepikiran APK terus, otomatis jadi nggak enak makan, nggak enak tidur gitu ya. Bukan nggak enak makan ya. Misalkan seseorang itu kepikiran APK, kepikiran DC, nanti hari-hari berikutnya ya pasti akan muter-muter hal di situ mulu. Tapi kalau misalkan itu seseorang berpikir positif untuk hal yang lebih baik ke depannya, abaikan dulu pinjol yang sekiranya itu membuat beban pikiran, seperti aktivitas biasa, bekerja, atau untuk mengurangi olah pikiran bisa berolahraga atau bisa berkumpul dengan keluarga atau pasangan segala macam. Yang pertama satu ya enjoy dan tenangin pikiran. Betul. Misalkan dia nggak enjoy ya pasti pikirannya ke aplikasi mulu. Untuk yang nggak baik, kalau misalkan tidak mampu, ya udah lepaskan. Sesuatu hal yang kita menjadi berat ya udah lepaskan aja. Jadi seolah-olah kita melepas beban sesuatu halnya yang kiranya kita nggak mampu. Kalau misalkan mampu ya terserah kepada yang terjerat, entah itu mau dibayar nyicil atau gimana, kan punya istilahnya itu tujuannya dia. Kalau saya sih kalau misalkan nggak mampu ya udah, ngapain harus dipaksain. Oke, terus kalau untuk pesan-pesan untuk mungkin kan gini, mungkin di luar sana kan banyak juga yang terkena judi online ini ya kan. Nah, ini pesan-pesan positif apa agar supaya orang yang di luar sana itu bisa berhenti bermain judi online? Ya, satu, hal-hal yang positif kita harus lakuin ya kan, dari satu, entah itu membaca buku atau melakukan aktivitas lain, entah itu olahraga.
sesuatu hobi itu bisa dilakuin, entah itu beralih ke game online, cuma ya jangan kecanduan juga. Game online bisa, entah itu Mobile Legends atau Call of Duty ya kan. Kalau Semua itu bisa, atau hal-hal yang sifatnya itu bersifat religius. ya betul, Nah, itu bisa mendekatkan diri kepada sang holik atau meningkatkan diri seseorang itu biar lebih tenang lagi. Oke, oke. Jadi begini teman-teman ya kan. Apa yang saya tangkap dari pesan-pesannya Mas Buluk ini, yang pertama dari pinjaman online. Yang pertama dari pinjaman online dulu, kalau kita selalu berpikiran negatif maka hasilnya pun negatif. Ya. Jika kita selalu berpikiran positif maka Hasil aura kita pun positif. akan selalu positif gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana gak usah takut dengan bayang-bayang DC, terus gak usah takut dengan ancaman-ancaman yang mungkin by WA and call yang memang karena cara main mereka itu menyerang kita secara verbal, betul kan Mas Buluk? Nah, untuk pesan yang kedua dari Mas Buluk, untuk orang-orang yang di luar sana, mungkin ada juga di anggota grup Wanita Mi yang masih hobinya nge-slot gitu, mungkin ada ya. Nah, pesan dari Mas Buluk itu yang saya tangkap ini yang kalimat terakhir yang menurut saya itu luar biasa, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Itu memang benar-benar itu kita bisa merasakan apa sih getarannya gitu kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Holik atau Pencipta. Dan pesan dari saya buat kalian yang masih suka bermain slot atau judi online, kemenangan yang terbesar, kemenangan terbesar adalah berhenti bermain. Atau mungkin bahasa anak slot tuh bilang max win-nya adalah stop bermain. Betul nggak Mas Buluk? Betul. Oke. Juga pemerintah juga udah melarang. Iya betul. Mungkin itu kan kejadian dulu sebelum gencar-gencarnya. Iya mungkin segala macam. Mungkin cukup ya Mas Buluk ya bincang-bincang kali ini, mungkin cukup. Saat kita sambung lagi mungkin ya mungkin kalau ada faedahnya syukur, kalau nggak ada faedahnya ya udah nggak usah ditonton gitu aja. Kalau saya simpel jadi orang, jadi ambil hikmahnya, ambil indahnya, apa ujian yang kita udah laluin ya udah, itu karena ya itu semua itu bagian hidup yang harus kita laluin gitu. Stay positif, selalu berpikir positif gitu. Jadi, agar aura kita positif. Semua orang ada masanya untuk melewati semua itu. Iya betul. Gak mungkin kita akan diteror terus-terusan. Iya betul, pasti akan berhenti ya. Pasti akan berhenti. Badai itu pasti berlalu. Maksudnya Mas Buluk itu seperti itu, badai pasti berlalu. Saya yang udah pernah alaminya. Kecuali kalau saya nggak pernah alaminya, nah baru. Oke, mungkin cukup seperti itu aja ya Sob ya perbincangan kita kali ini dengan Mas Buluk. Kalau sekiranya tidak menarik ya mohon dimaklumi, karena ya ala kadarnya aja, tanpa prepare-preparean lah, kita ngalir gitu aja. Dan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan di luar sana dan sampai jumpa. Bila ada kata kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.